Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita bakalan bahas lagi tentang YouTuber yang beli barang aneh dari Deep Web, bagian ketiga. Tapi kayaknya dalam video ini kita nggak bakalan bahas terlalu banyak. Mungkin ya paling cuman 2 video lah. Soalnya 2 video ini juga bahasannya bakalan lumayan cukup panjang. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung cek playlistnya di deskripsi ataupun di card di kanan atas. Dan langsung aja kita mulai videonya. And welcome to my world. Yang pertama, Luxury Dark. Dalam video ini channel YouTube Luxury Dark yang dimiliki oleh Parker dan Chester ketika itu menemukan sebuah situs di Deep Web yang menjual rumah kosong. Yang dimana di dalam situsnya ini terdapat beberapa rumah yang dijual dengan harga yang bervariatif. Cuman kalau misalkan kalian lihat kondisi rumah yang dijual di situs ini, kondisinya terlihat begitu menyeramkan. Dan pada awalnya juga mereka hanya sekedar melihat-lihat setiap deskripsi dari rumah yang dijual ini. Tapi karena penasaran apa yang terjadi jika mereka membeli rumah ini, mereka pun memutuskan untuk membeli salah satu rumah yang bernama Mr. Jeffrey House, yang harganya berkisar $13.000. Yang kemungkinan sih nama Mr. Jeffrey ini merupakan nama dari pemilik rumahnya. Let's just check out that first house, Mr. Jeffrey's. It looks really nice. Alright. Okay, it says here that Mr. Jeffrey's house was built in 1879. There's 7 bedrooms, 3 bathrooms, 5,400 square feet. Dude, that's huge. We should live here. Dude, you just saw one picture of it. Dude, it's a big house. We're gonna have so much room to do things. Okay, so reading the description here, it says that 37 people have gone missing in this house over a 14-year period. The house was owned by Mr. Jeffries. It was deemed unfit for human habituation after police found trapdoors and a series of tunnels in the walls with access to the guest bedrooms. Police attempted to question Mr. Jeffries, but he was never found. Dude, that sounds messed up. Yo, it looks like they posted a picture of Mr. Jeffries too. Bro, something looks really off about this man. And this Mr. Jeffries seems pretty dangerous, bro. How do you think he was never caught? Dude, he probably just retired. Retired from what? 37 people is a lot of people. You can't judge by that. He probably kept the house looking so good inside. This house. I guess in a couple of hours I'm supposed to get an email with the address, so I guess we can finally see where this place is. Dude, don't worry about it. I'm gonna bring the mattress, and we're definitely gonna sleep there tonight. Oh, dude, not the mattress. Dude, my grandmother gave me that mattress. It's been in the family for like 100 years. That's gross. And I'm not sleeping on that. And I'm not sleeping in the same mattress as you. Let's just wait to get the email to go check this place out, okay? Lalu, selang 2 hari setelah mereka membeli rumah Mr. Jeffrey, mereka pun mendapatkan sebuah email dari orang yang tidak dikenal yang menyuruh mereka untuk datang ke rumah Mr. Jeffrey yang mereka beli. Yang dimana menurut mereka, jarak antara rumah mereka dan rumah Mr. Jeffrey itu terbilang cukup jauh, yaitu sekitar 5 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Lalu setelah beberapa lama perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di rumah Mr. Jeffrey. Yang dimana ketika dilihat, bentuk rumahnya ini sama persis seperti yang dijual di Deep Web. Dan rumahnya juga benar-benar terlihat menyeramkan dengan tampilan yang sangat klasik yang terbuat dari kayu, serta pintu dan jendelanya pun sudah rusak dan bolong-bolong. Di samping itu juga, saat mereka mencoba masuk ke dalam rumah itu, kondisi rumahnya sudah benar-benar berantakan dan tidak terurus. Lalu karena ukuran rumah ini terbilang cukup luas, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Yang pada saat itu Parker menuju ke kamar dan Chester menuju ke toilet. Nah, di bagian ini kita bakalan bahas tentang si Parker terlebih dahulu. Yang dimana pada saat dia sedang berada di salah satu kamar, dia menemukan sebuah kardus kecil yang letaknya di bawah kasur yang bertuliskan My Girl. This is creepy. Is there a room here? What? Lalu pada saat kotak kardus itu dibuka, di dalamnya terdapat beberapa identitas perempuan. Namun sayangnya dalam video ini identitasnya itu di blur. Jadi kita juga nggak tahu itu identitas milik siapa. Selain itu, di bagian dinding kamar,
Parker menemukan beberapa gambar-gambar anak kecil, dan ketika gambarnya ini dipegang, si catnya ini terasa masih basah. Yang kemungkinan gambarnya ini masih baru dan masih ada orang yang tinggal di rumah ini. Yo, that paint is still wet. I think someone's in here. Dan itu beberapa hal yang ditemukan oleh Parker dalam kamar. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian scene Chester, yang dimana pada saat dia sedang memeriksa kondisi kamar mandinya, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang sepertinya berasal dari ruangan lain. Okay, so this is the bathroom. I think I'll hold it for now. What's that noise? Lalu pada saat Chester ini mencoba untuk mencari tahu, dia malah menemukan sebuah pintu yang sangat mencurigakan. Yang dimana pintunya ini bertuliskan My Pets, dan segagang pintunya juga terlilit oleh sebuah rantai yang digembok. Kemudian Chester mencoba untuk mencari sebuah alat untuk membuka pintu itu. Dan pada saat itu, dia menemukan sebuah linggis. Lalu pada saat pintunya ini sudah terbuka, ternyata pintunya ini mengarah ke sebuah basement. Hello? Dan hal yang paling mengejutkannya, di dalam basementnya ini terdapat sebuah kotak kayu yang terbilang cukup besar, yang di dalamnya ada seorang manusia. What the hell? Oh my god. Kemudian pada saat si Chester ini akan membuka gembok kandang itu, tiba-tiba Parker memanggilnya. Lalu, si Chester ini malah menjatuhkan kuncinya dan langsung menghampiri Parker. Setelah bertemu dengan Parker, Chester ini menceritakan kalau misalkan dia menemukan dua orang yang terkurung di basement. Tapi pada saat mereka berdua mencoba untuk mengecek lagi ke arah basement, ternyata kandangnya ini sudah terbuka dan orang yang sebelumnya dikurung dalam kandang itu juga sudah kabur. Dude, are there seriously people down there, or are you just messing with me? Dude, I'm not joking. There's people down there right now. Come on, let me show you. It's like homeless people. Why would it? What? He's in there. Oh, bro. Oh, dude, these are just animal cages for like dogs or something, bro. Dude, I swear there was two people in there. There was two people in these cages. There was some like homeless people or something. Bro, that doesn't make any sense. Why would they be in cages? Dude, he must have got the key and got out. Just, I mean, you know I'm uncomfortable being in this house. Why are you gonna make up stories? I told you, I'm not making it up. Dude, I don't know. I can't believe this right now. It's just... Dan akhirnya setelah mereka menemukan banyak sekali keanehan di dalam rumah ini, mereka pun memutuskan untuk keluar dan kembali ke dalam mobil. Namun betapa kagetnya pada saat mereka akan kembali ke dalam mobil, mereka justru melihat ada sebuah sosok yang ada di mobil mereka. Yo, What is it? dude, look in your car. What? Dude, there's a guy in that car. What? Dude, go... Lalu karena takut dengan sosok itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan memikirkan bagaimana caranya mereka bisa pergi dari sini. Namun tiba-tiba, sosok tadi yang ada di dalam mobil mereka tiba-tiba muncul dan berdiri di belakang jendela. Dude, I don't know. We cannot stay in this house. We need to go. Oh god. Parker? Parker? What? Yo, run! Go! Dude, hurry! Dude, I'm going! Why'd that guy break in? Dude, I think that was his house. Dude, that's our house! Well, what are you gonna do about it? Let's just go. Let's just go to our real home. Yang kedua, Crypto NWO.
Di video ini Crypto NWO mencoba untuk membeli sebuah barang aneh di sebuah marketplace di deep web yang bernama BitBazaar, yang dimana barang yang dia beli itu merupakan sebuah boneka voodoo. Harga boneka itu dijual dengan harga 25 sampai dengan 250 dolar. Tapi harga 25 sampai 250 dolar ini nantinya ini tuh tidak ditransferkan melalui rekening bank ataupun akun PayPal, melainkan nantinya harga ini tuh akan dikonversikan ke dalam Bitcoin. Karena ya beberapa dari kalian juga mungkin udah pada tahu kalau misalkan semua transaksi di deep web itu tidak menggunakan mata uang asli yang ada bentuk fisiknya, melainkan semua transaksinya menggunakan mata uang digital atau yang biasa disebut dengan cryptocurrency, kayak misalkan Bitcoin, Monero, Ethereum, dan masih ada beberapa yang lainnya. Tapi rata-rata sih ya, kebanyakan transaksi di deep web itu kebanyakan menggunakan mata uang Bitcoin. Kenapa? Karena mungkin Bitcoin itu lebih familiar dan juga harganya lebih tinggi daripada mata uang kripto yang lainnya. Tapi sebelum si Crypto NWO ini membeli boneka voodoo itu, dia membaca dulu detail deskripsi mengenai boneka voodoo yang dijual ini. Yang dimana di bagian deskripsinya dijelaskan kalau misalkan ini tuh beneran boneka voodoo asli yang dicuri dari sebuah gereja lokal yang sudah diberkati. Lalu di bagian deskripsinya juga dijelaskan kalau misalkan boneka voodoo ini dibuat sebagai media untuk santet ataupun mengintimidasi seseorang dari jarak jauh. Yang sama halnya seperti boneka voodoo yang biasanya digunakan sebagai media santet pada umumnya. Dan hal yang paling penting yang dituliskan di deskripsi itu adalah si penjual tidak bertanggung jawab jika ada suatu hal yang buruk terjadi kepada si pembeli, yang otomatis resiko ditanggung oleh si pembeli. Setelah si Crypto NWO ini mulai paham dengan isi deskripsinya, dia pun kemudian melihat ke bagian harga. Dan di situ terdapat beberapa pilihan mulai dari ukuran yang small yang seharga 25 dolar sampai yang ukurannya seukuran manusia dan katanya ada rambut asli di bagian bonekanya. Dan itu harganya berkisar 250 dolar. Tapi karena pada saat itu si Crypto NWO ini hanya sebatas penasaran, jadi dia membeli bonekanya ini yang harganya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga, yaitu yang harganya berkisar 100 dolar. So we just have to pick which one we want, which is small, regular, large, or the man-sized with human hair. I like the price of the large, so I'm gonna get it, $100 US. I only want one, regular shipping, 15 to 30 business days. Oh wow. We're gonna use Bitcoin, and now I'm just gonna type in basically my shipping information. I told the person to do a good job because this is going on YouTube. Typed in the CAPTCHA, hit order. It just generated a Bitcoin address for me to send everything to, and now all I have to do is just open up my app and send Bitcoin to this. Lalu singkatnya, setelah beberapa hari dia membeli boneka voodoo itu dari deep web, akhirnya boneka voodoo itu sudah sampai di rumahnya. Dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat dua buah besi panjang yang pada saat itu si Crypto NWO ini merasa bingung apa kegunaan dari dua besi panjang ini. Selain itu juga di dalam kotak tersebut terdapat jari plastik yang terpotong, lalu ada juga jarum, bola mata, dan secari kertas yang sepertinya secari kertas ini merupakan buku panduan cara menyantet seseorang dengan menggunakan boneka voodoo. 1. Get salt and pour in circle around the doll. Add a triangle within the circle. Step 2. Get all the desired needles ready for insertion. Step 3. Recite the first and last name, date of birth, and the current city of the victim you wish to latch the deviant spirit to. Step 4. Place all of the desired needles into the desired spots. Be vicious and attach to as many spots as needed. Step 5. Large drill needles for death from infliction to desired area. What? Large drill needles for death from infliction to desired area. Example, if you put a large drill needle in the head of the doll, the victim may face severe trauma to the head. Warnings. Do not throw away. Do not burn the doll. Do not drown the doll. Do not f the doll. Do not eat the doll. Do not sell or give away the doll. Dan tentu saja masih ada satu boneka lagi yang terdapat dalam kotak tersebut. Dan tidak lain itu adalah boneka voodoo-nya. Yang dimana bisa kalian lihat ukuran dari boneka voodoo-nya ini seperti ukuran usia anak 1-2 tahun. Dan di bagian kirinya juga terdapat lambang hati yang mungkin itu ibarat letak jantung manusia. Kemudian setelah si Crypto NWO ini mengeluarkan semua barang yang ada di kotak tersebut,
Dia pun langsung mencoba untuk melakukan tutorial penggunaan boneka voodoo yang ada di kertas tadi. I don't know what you think this is. I'm not gonna be using all this salt. Bro, do you know what's going on in the world right now? I ain't going shopping. I'm not getting more salt, so I'm gonna be using very, very, very minimal. I'm gonna make it a circle. It's not gonna be a perfect circle because I'm a human. You've seen the episode of SpongeBob. You all know what I'm talking about. First place I wanna do it is I'm gonna do his toe, or her toe, or their toe, or its toe. All right, look at that. So the first one over here is inside the toe. The second one over here, we're just gonna drill it, put it right in the throat, because you know, always in the throat. Next one, obviously, just because we can just add one more into this. One more to there, because why not? One more there, because why not? One more there. I'm trying to imagine this like it's a wasp sting, like basically just wasps attacking this instead of a bunch of needles. Freaking hate wasps, so that's why I'm imagining wasps attacking it. Namun sayangnya ketika di tengah-tengah mempraktekkan ritualnya ini, tiba-tiba Crypto and the Bayou berhenti dan membatalkan ritualnya. Karena dia sendiri takut kalau misalkan ritual voodoo ini benar-benar nyata dan bisa saja ritual voodoo ini menimpa keluarganya ataupun teman-temannya. Should I take the needles out? Do I leave the needles in? I'm gonna take the needles out. I'm sorry for doing that to you. I actually immediately regret it. I hope you actually feel better. Why the hell does this feel so freaking good? The material of this thing feels so freaking good. This is the first time I felt it without it. Oke, mungkin cukup itu saja untuk episode seputar horor kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.